Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Erianti Widya Mulya, Guru Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kompetensi dasar 3.4 tentang menikmati novel. Kompetensi dasar menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kemudian kompetensi dasar 4.4-nya adalah perancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran pada hari ini tentu saja mempunyai tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan dalam salindia ini, yaitu tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, peserta didik dapat menganalisis isi dan kebahasaan novel serta terampil merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Apa saja yang dibahas pada pertemuan ini? Peta konsep yang sudah disiapkan dalam menikmati novel pertama adalah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di sini terdapat perincian tentang subnya adalah menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kemudian yang kedua menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Berikutnya, menganalisis isi dan kebahasaan novel, yaitu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan menganalisis unsur kebahasaan novel. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, dan di sana akan dipelajari atau akan diperoleh cara untuk menemukan pandangan pengarang dalam novel dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Selanjutnya, menikmati novel ini akan ditutup dengan kegiatan merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Merancang novel dengan memperhatikan isi dan merancang novel dengan memperhatikan kebahasaannya. Menafsir pandangan terhadap menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. Novel menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial budaya pengarangnya. Hal ini didasari dari lingkungan pengarang yang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel adalah di sini kita akan mempelajari bagaimana pengarang membuat karyanya itu. Kemudian kita diminta untuk mencari artikel atau informasi yang terkait novel dan pengarangnya tersebut. Kemudian apa yang dicari dalam unsur intrinsik novel? Yang dicari dalam unsur intrinsik novel adalah tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Di sini kita menyiapkan cara mengingat unsur intrinsik novel dengan cara taplas. Taplas tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Hal ini untuk memudahkan siswa mengingat. Kemudian kebahasaan novel, apa saja yang membangun unsur kebahasaan novel ini? Yang pertama adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Majas merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek cerita. Jenis majas beberapa hal diantaranya perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Kemudian yang kedua adalah mempelajari kebahasaan novel citraan. Citraan atau alat citraan adalah sarana untuk merangsang pembaca masuk ke dalam cerita dengan melibatkan panca indera. Jenis citraan
termasuk diantaranya adalah penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, gerak, pengecapan, dan intelektual. Kalau ada istilah lainnya adalah pengimajian atau citraan. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, salah satunya dengan cara membaca karya dengan saksama. Kemudian, setiap pengarang memiliki pandangan masing-masing dalam menyikapi suatu hal yang biasanya akan tergambar pada karya-karyanya. Yang kemudian mengambil kutipan dalam novel untuk menguatkan pandangan pengarang yang ditemukan. Dan yang keempatnya adalah menyajikan dengan paragraf yang padu. Jadi ini langkah-langkah dalam menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Merancang novel pada bagian ini yang pertama adalah tentukan tema. Jadi siswa atau kalian harus menentukan tema. Kemudian tentukan tokoh dan karakternya. Yang ketiga membentuk alur. Yang keempat merancang latar. Dan yang kelima menemukan atau menentukan pesan yang akan disampaikan. Dan yang keenam adalah menambahkan gaya bahasa dan citraan yang sesuai dalam perancangan novel tersebut. Demikianlah pembelajaran yang sudah disiapkan melalui Salindia yang ditayangkan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diresapi, dapat dipahami, dan nanti pada saat latihan semua dapat mengerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.